Cek cek coba 1 2 3. Tes tes tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang begitu besar kita rasakan saat ini. Baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kemudahan di dalam beribadah, alhamdulillah masih kita rasakan. Buktinya hari ini, saat ini, alhamdulillah baru kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid tercinta kita, Masjid Al-Falah. Semoga amal ibadah yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Kemudian tak kalah besar pula nikmat yang Allah masih berikan ke kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah masih diberi kemudahan untuk duduk sejenak meskipun cuman ba'da maghrib sampai menjelang isya nanti untuk sedikit mempelajari kembali bab-bab tentang permasalahan agama kita. Ini patut disyukuri ya, banyak orang yang tidak diberikan kenikmatan duduk seperti kita saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarga beliau salawat tercurah, para sahabat beliau, kemudian pada orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Kayaknya udah lama nggak kesini ya. Ada beberapa halangan lah. Kayaknya udah lama nggak kesini. Mungkin sedikit mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kajian kita di tiap pekannya, 2 pekan sekali maaf. Ketika kita di sini yaitu belajar tentang fikih ibadah dengan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Belajar fikih secara mudah, praktis, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan sebelum dahulu pertemuan kita terakhir Bapak Ibu sekalian tentang zakat ya, tentang zakat. Zakat ini adalah hak yang wajib dibayarkan bagi orang-orang yang memiliki harta-harta tertentu, dikeluarkan dalam ukuran tertentu dan diserahkan ke orang-orang tertentu. Kemarin sudah kita bahas zakat yang sudah dibahas yaitu zakat emas dan perak. Alhamdulillah sudah selesai. Zakat uang, kemudian zakat barang perdagangan. Yang terakhir kalinya kita bahas tentang zakat hasil bumi, yaitu Bapak Ibu yang memiliki usaha pertanian, maka kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya, biji-bijian dan juga buah-buahan, maka wajib dizakati. Tidak semua hasil pertanian, hanya biji-bijian yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan lama. Itu kriteria tanaman yang wajib dizakati. Kalau di kita ya beras, gampangannya gitu, beras sama jagung. Kalau di tempat yang lain, kalau di zaman Nabi dahulu, kurma.
tamar ya kurma, zabib anggur kering, kismis, kemudian gandum. Nah itu kalau di zaman Nabi dahulu. Beras nggak ada di zaman dahulu. Adanya di zaman ini di Indonesia. Kemudian kalaupun sudah memenuhi syarat yaitu panenan, setiap panen ya mencapai 300 sok atau sekitar 6 kintal lebih sedikit lah atau 7 kintal lebih sedikit maaf, maka wajib dizakati tergantung airnya diperoleh dari air hujan gratis, irigasi gratis atau yang berbayar. Kalau gratis berarti zakatnya banyak, yaitu 1/10 alias 10% setiap panenan. Kalau airnya berbayar, seperti musim kemarau kemarin harus memakai mesin air itu, maka zakatnya 1/20 lebih sedikit dari yang air hujan, yaitu 20%. 5%, yaitu 5% dari total hasil panenan yang sudah mencapai nisab. Nisab zakat pertanian setiap panen, bukan setiap tahun. Ini mungkin sedikit pengulangan di pembahasan sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di pertemuan sekarang akan kita bahas harta berikut yang wajib dizakati. Bab yang keempat dari kitab zakah di kitab kita ini yaitu fi zakati bahimatil an'am. Tentang zakat hewan ternak. Nah ini Bapak Ibu yang punya bisnis sebagai peternak atau merencanakan mau jadi peternak, maka harus ingat ada aturan zakat hewan ternak. Hewan ternak apa saja yang wajib dizakati? Enggak semuanya. Ulama sepakat sejak dahulu di zaman Nabi pun hewan ternak yang wajib dizakati cuma 3 Pak. Cuma 3 saja. Yang pertama al-ibil, onta dengan segala macam jenis onta. Wallah alam saya kurang paham ya. Onta jenis-jenisnya kurang paham. Yang kedua sapi, bakor dengan segala macam jenisnya. Ya mungkin sapi kita bisa tahu ya, beberapa kesempatan kita tahu jenis-jenis sapi. Sapi Brahmana, sapi Bali, sapi Limosin dan seterusnya itu sama. Kemudian masuk ke keluarga sapi juga yang dihitung zakat yaitu kerbau. Kerbau. Kerbau ini satu hewan mirip sapi. Alam bedanya di mana ya? Tapi dia satu keluarga seperti sapi. Sama hukumnya seperti sapi. Nanti aturannya sama, dizakati juga. Yang ketiga al-ghanam. Ini aja Pak, kambing dengan segala macam jenisnya. Kambing domba, bulunya banyak itu, sondesip itu ya. Atau kambing apa ya? Kambing Jawa atau jenis-jenis kambing yang etawa dan seterusnya. Intinya seluruh jenis kambing ini ada zakat. Silahkan bagi yang punya usaha ternak 3 hewan ini maka wajib mempelajari aturan. Yang enggak gimana? Kayaknya enggak semua ya di sini ya. Saya juga enggak pengusaha kambing ini. Berarti enggak usah dibahas ini ya Pak ya. Tetap dibahas. Tetap dibahas, tapi versi ringkas saja. Versi ringkasnya saja. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, ada permasalahan, ada beberapa permasalahan yang dibahas di bab ini. Yang pertama, syarat wajib zakat hewan ternak. Jadi enggak serta-merta seorang memiliki 3 kambing, 5 kambing, 10 kambing itu wajib zakat, enggak. Ada syarat-syaratnya dari jumlah bilangan hewan tersebut. Yang pertama, syarat zakat hewan ternak antablughal an'amu an-nisaba syar'i. Hewan ternak itu mencapai nisabnya yang syar'i. Nisab itu batas minimal jumlah hewan. Onta, bagi yang memiliki onta 5, ini sudah mencapai nisab. Onta 5 Pak. Enggak ada yang punya ya, enggak apa-apa. Sapi, sapi salasun, 30 sapi. Bagi yang punya ternak 30 sapian, ini sudah harus wanti-wanti menghitung. Setahun berikutnya harus dikeluarkan zakatnya. Ghanam, kambing arbaun 40. Nah ini Pak, ada yang punya kambing 40 di sini?
Kalau setahu saya ya, ketika kita jalan-jalan gitu naik motor, ada gembala kambing di pinggir jalan itu nggak sampai jumlahnya segini. Paling sekitar 5 di bawah mbah-mbah itu ya. Di bawah mbah-mbah itu 5, 3 gitu aja. Tapi kalau yang sudah fokus ke peternak ya, kemudian cari daerah yang emang di situ banyak rumputnya, ya jumlah segini sedikit. Biasanya sudah ada sampai 40-an kambing ini. Ini Bapak Ibu sekalian, syarat yang pertama ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang onta ya. Beliau bersabda, "Laisa fima duna khamsi daudin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat di onta yang kurang dari 5. Tidak ada kewajiban zakat di onta yang kurang dari 5. Ini tentang onta. Kemudian tentang kambing dan sapi itu di hadis yang lain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, dikasih wanti-wanti cara ngitung zakatnya kalau misalkan mereka memiliki sapi. Nah, kata Nabi, diperintahkan Mu'ad ini setiap 30 sapi maka zakatnya satu tabi. Tabi itu sapi yang berumur setahun. Ini zakatnya. Bagi yang punya 30 sapi, maka zakatnya satu sapi yang umurnya setahun. Kemudian di tiap 40 sapi, nanti ada kelipatan gitu Pak. Nanti sedikit kita bahas, nggak apa-apa. Maka zakatnya satu sapi yang umurnya 2 tahun. Nah, ini ada aturannya namanya musinah. Sapinya itu namanya sapi betina umurnya 2 tahun. Nah, sapi betina umurnya 2 tahun. Ini syarat tentang sapi. Adapun tentang kambing, maka Nabi SAW bersabda, "Idza kanat sa'imatu rajuli naqisatan min arba'ina syatan, falisa fiha shadaqah." Jika seorang mempunyai kambing yang digembalakan jumlahnya kurang dari 40, maka tidak ada kewajiban zakat. Ini kata Nabi SAW di hadis riwayat Bukhari. Di hadis riwayat Bukhari. Adapun selain 3 hewan ini, Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun jumlah ternak yang ia miliki, maka nggak wajib zakat. Contoh ya, yang sering saya lewati di Pelupuh sana itu kandang ayam, Mbak. Ayamnya itu sampai ratusan, 200, 300, 500. Diambil telurnya ya. Ada yang diambil dagingnya juga. Itu nggak ada. Pak, punya berapa ayam? 500 ayam saya, Tat. Berapa zakat saya? Nggak ada. Setiap 100 ayam zakatnya ini, setiap 200 ayam zakatnya ini nggak ada. Tapi nanti zakatnya di itu penjualan. Dia jual ayam, berarti ayam ini jadi barang dagangan. Kalau sudah sampai nisab dizakati. Dia jual telur, telurnya laku, kemudian dapat uang. Lah ini uangnya nanti yang terkumpul dizakati. Itu saja zakatnya seperti pembahasan sebelumnya. Adapun zat ayamnya enggak dizakati. Wallahu taala alam. Syarat yang kedua Bapak sekalian, an yahula 'alal an'ami haulun kamilun. Berlalu 1 tahun kepemilikan dari hewan ternak tadi. Jadi kita punya kita misalkan nggih Bapak sekalian, di bulan ini kita sudah memiliki kambing 40. Wah, ini sudah nih sampai nisab. Enggak langsung zakat. Ditunggu setahun, tahun berikutnya dihitung lagi. Loh, kambingnya kok nambah? Nah, biasanya nambah nggih. Jadi 45. Lah ini 45 ini yang kita jadikan patokan bayar zakatnya di tahun depan itu. Kalau misalkan tahun depan kok malah berkurang, banyak yang mati, atau di pertengahan tahun banyak yang mati, kambingnya jadi berjumlah 30 saja, atau 39 lah, maka catatan tadi dihapus, berarti belum nyampe nisab. Nanti ketika 40 catat lagi, tahun bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian, kambing saya 40. Nah, nanti setahunnya baru dicek lagi. Wallahu ta'ala alam, harus melalui 1 tahun kepemilikan. Kemudian yang ketiga, antakuna saimatan. Hewan ternak tadi yang wajib dizakati Bapak Ibu sekalian harus hewan yang digembalakan di padang rumput yang Allah tumbuhkan rumput itu secara gratis. Alias dia harus dilepas ke padang rumput.
cari makan sendiri di sana. Adapun kalau di kandang tok, nggak sampai digembalakan ke padang rumput, di kandang saja, peternaknya yang harus cari pakan, bikin pakan, ngasih pakan di kandang, maka ini tidak dizakati. Maka ini tidak dizakati. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila mi'ati wa isrin syatun. Di zakat kambing digembalakan, yang digembalakan ini ada kata saimah ya, yang digembalakan, maka setiap 40 sampai 120 kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Ini jadi ada catatan di sini saimah Bapak Ibu sekalian. Saimah ini hewan yang digembalakan di padang rumput yang gratis. Kalau padang rumputnya berbayar, ini juga enggak saimah. Misalkan kita enggak punya padang rumput, tetangga punya, tapi mau mengembalakan ke sana harus berbayar tiap bulan. Ini enggak. Ini bukan saimah, ini enggak dizakati hewan ternaknya tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ulangi lagi Bapak sekalian, ini ya. Jadi syarat seorang memiliki hewan ternak, yang pertama harus mencapai jumlah tertentu. Yang kedua, berlalu 1 tahun kepemilikan di atas nisab terus. Yang ketiga, hewannya harus digembalakan, memakan rumput yang gratis, tidak keluar biaya sama sekali dari peternaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya mulai dirinci ya. Kadar wajib masing-masing hewan tadi. Yang pertama tentang onta. Tentang onta ini Bapak Ibu sekalian, ini perinciannya banyak sekali ya, bahkan sampai dibuat tabel gitu. Intinya minimal onta itu 5 dulu lah. Punya 5 baru wajib zakat. Selebihnya, nah ini harus lihat tabelnya. Ini tabel ini berdasarkan sabda Nabi SAW, panjang ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang onta ini. Ringkasannya, Nabi mengajarkan seorang peternak onta yang sudah mencapai 5 onta ya, sampai 25, maka setiap kelipatan 5 itu 1 kambing. Nah, gini Pak. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Ini zakatnya sama. Jadi 5 onta, 6 onta, 7 onta, 8 onta, 9 onta. Ini satu garis gitu ya, 1 kolom gitu, zakatnya 1 kambing. Nanti ketika ontanya 10 beda lagi. 10, 11, 12, 13, 14. Ini juga 1 tabel sama 2 kambing. 15, 16, 17, 18, 19. Ini beda lagi juga, ke atas lagi 3 kambing. Sampai kapan model hitungan kayak gini? Sampai 25. Sampai 25, di bawah itu, 25 atau di bawah itu zakatnya masih kambing. Setiap 5, 1 kambing. 5 berarti 10 kambing. Maaf, 1 kambing. 10 sampai 19. 14 maaf ya. 2 kambing. 15 sampai 19, 3 kambing. Dan seterusnya sampai 25, 5 kambing. Maaf, 24 sampai 24 ya. Kemudian 25 sampai 35. Lah ini hitungannya agak rumit ya, tapi intinya ini setelah ini zakatnya onta. Zakatnya onta. Jadi tadi zakatnya kambing terus. Kalau sudah 25 ke atas sampai 120 onta ke atas terus, itu nanti hitungannya sudah onta zakatnya. Onta setahun, onta 2 tahun, onta umur 3 tahun, onta umur 4 tahun, 2 onta umur 2 tahun dan seterusnya. Ini hanya sedikit gambaran saja, kita jelaskan secara ringkas. Karena onta sekali lagi juga nggak ada di kita juga. Tiwas dihafal nanti takutnya sia-sia ya, nggak dipraktekkan. Tapi sekedar tahu saja seperti tadi disampaikan. Yang kedua kambing, ya maaf, sapi dulu.
Sapi ini lebih sederhana, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Nabi SAW bersabda tentang sapi ya. Jadi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, fa'amaroni, Rasulullah memerintahkanku, an akhudha minal baqari min kulli salasina tabi'an wa min kulli arba'ina musinnah. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengambil zakat dari sapi setiap 30 sapi. Nah ini, setiap kelipatan 30 sapi, zakatnya satu tabi. Tabi itu sapi jantan umur setahun. Dan setiap 40 sapi, musinnah. Musinnah ini sapi betina umur 2 tahun. Itu aja Pak, yang perlu kita hafal. Jadi setiap 30 sapi, zakatnya satu sapi umur setahun. Setiap 40 sapi, satu sapi umur 2 tahun. Itu saja. Nanti kalau seorang punya sapi 60 misalkan, ya sudah dia kelipatan 30 2 kali. Dia kelipatan 30 kan 2 kali ya. Maka dia 2 tabi, 2 sapi umur setahun. Seorang punya sapi 80 ini kelipatan 40. Satu musinah. Jadi 2 sapi umur 2 tahun. Seperti itu. Jadi pakai kelipatan 30 sama 40. Kalau nanti ganjil ya maka dihitung yang terdekat. Contoh ganjil itu gini. 72 misalkan ya. Dia memiliki sapi 72 setahun. Loh kok 72 zakatnya berapa? 70 itu susunan dari 40 sama 30. Duanya dianggap bonus, enggak dihitung karena enggak genep. Berarti 40 satu musinah, 30 satu tabi. Jadi dia zakatnya 2 sapi. Satu sapi umur setahun, satu sapi umur 2 tahun. Seperti itu. Kelipatan sapi. Ini tentang sapi. Mungkin ada sebagian ya peternak-peternak di Indonesia khususnya yang memiliki sapi sejumlah ini. Wajib ya mempelajari tentang zakat hewan sapi tersebut. Kemudian yang terakhir tentang kambing, Bapak Ibu sekalian, maka kambing ini minimal nisabnya yaitu 40 kambing. 40 kambing sampai 120 kambing. Nah ini ya. 40, 50, 60, 70, 80 sampai 120 ini zakatnya sama. Yaitu satu kambing saja. Satu kambing saja. Kemudian 121 sampai 200 2 kambing. Nah, ini jadi kambing interval jaraknya itu panjang-panjang ya. Kemudian kambing 201 sampai 300 3 kambing. Lebih dari itu 400 kambing, 500 kambing, 600 kambing, maka setiap 100 1 kambing. Maka setiap 100 1 ekor kambing. Wallahu taala alam. Wah, kambing petang pulih atau ngerti tat. Ya sama. Di sekitaran kita nggak ada yang punya kambing sebanyak ini karena biasanya hanya dipelihara ya di rumah saja ya. Ditaruh di pekarangan di rumah yang kosong gitu. Ada sapi 1 biasanya kalau di desa itu, kalau nggak 2. Kambingnya ya paling 3, 4. Beranak 1 dijual. Biasanya gitu nih. Tetangga saya kayak seperti itu. Kalau 40 sampai 100-an lebih ini wallah alam, ada yang tahu Pak di mana Pak? Di daerah mana gitu? Saya kurang paham. Peternak kambing ini lokasinya di mana ya? Karena kambing di mana-mana ada terus. Maksudnya daging kambing ini ada terus. Bapak-bapak kalau mau nyate kambing kemana Pak? Itu pasti stok dagingnya ada terus. Wallahualam di stok dari peternakan yang mana kurang paham ya, kurang paham. Wallahu taala. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, kita ringkas saja ya pembahasan tentang masalah zakat hewan ternak cukup sampai sini. Kemudian berikutnya kita sambung ke zakat yang berikutnya, bab kelima, al-babul khamis fi zakatil fitri wa yuqalu laha sadaqatul fitri. Bab kelima tentang zakat fitrah atau orang menyebutnya
sedekah fitrah, zakat fitri atau sedekah fitri, atau bahasa kita yang lain zakat fitrah. Ini beberapa nama yang tersebar ya. Tentang masalah ini ada beberapa, tentang bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, sebab kenapa zakat ini dinamakan zakatul fitri. Sumyat bidzalika li'annaha tajibu fil fitri min Ramadan. Zakat ini diwajibkan karena sebabnya seorang sudah fitr. Fitr itu kembali atau selesai dari Ramadan. Jadi Ramadan pagi sampai petangnya dilarang makan, maka setelah tanggal 1 Syawal dibolehkan makan kembali. Jadi sedekatul fitri dibayar di waktu fitr, berbuka selesai dari Ramadan ini. Kemudian zakat fitrah ini kaitannya bukan dengan harta, tapi kaitannya dengan tanggungan masing-masing jiwa. Jadi zakat fitrah ini disebutkan oleh beberapa ulama bukan zakat mal, tapi zakatul badan, zakat tubuh kita. Seorang yang melewati bulan Ramadan penuh 30 hari bisa berpuasa di sana dan juga selesai di hari rayanya, maka ini termasuk kenikmatan tersendiri dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia mengalami hal itu, maka dia harus bersyukur, ungkapkan syukurnya dengan cara membayar zakat fitrah ini. Jadi kaitannya bukan dengan harta. Jadi nanti yang bayar zakat fitrah nggak mesti orang kaya. Nggak mesti orang kaya, orang miskin pun ketika memenuhi syarat tadi, maka dia wajib bayar zakat fitrah juga. Orang miskin pun wajib bayar zakat fitrah juga. Dalil tentang zakat fitrah ini Bapak Ibu sekalian wajib ya atas setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, baik tua ataupun muda. Rasulullah hadis diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadhana sa'an min tamrin." Ibnu Umar berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah setelah Ramadan satu sok nanti akan kita bahas 2,5 kilo ya yang tersebar di kita yang berupa tamer kurma ausaan min syair atau satu sok gandum alal abdi wal hurri baik yang merdeka atau yang budak wadzakari wal unsa baik laki-laki ataupun perempuan wassagiri wal kabir baik yang kecil atau yang dewasa minal muslimin dari kalangan kaum muslimin. Ini insya Allah akan kita temui Bapak Ibu sekalian. Kita juga berharap ya Ramadan tahun ini bisa kita rasakan, kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih 2 bulanan lebih sedikit Bapak Ibu sekalian, lebih banyak dia. Ya 3 bulan kurang sedikit. 3 bulan kurang sedikit. Ini ya selesai dari Ramadan. Orang-orang ini, orang Islam, baik merdeka, budak, laki-laki, perempuan, dewasa, muda, wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun kalau janin yang masih di kandungan, maka hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Disunahkan mengeluarkan zakat dari janin yang di kandungan yang sudah berumur 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena 4 bulan ini umur janin itu sudah ditiupkan rohnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya masih belum. Jadi 4 bulan sudah ditiup roh, maka saat itu ketemu 1 Syawal, maka disunahkan membayar zakat fitri. Disunahkan membayar zakat fitri ini oleh orang tuanya. Sebagaimana tetap hal ini dari Khalifah Utsman dan selainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang bayar siapa? Yang bayar adalah laki-laki ya, yaitu kepala keluarga. Dia bayar atas dirinya dan dia bayar atas orang-orang yang ditanggung di bawahnya, istrinya dan juga anak-anaknya.
Jadi bapak ibu sekalian nggak usah khawatir, yang bayar sang bapak, yang bayar bapaknya. Ini kewajiban bagi lelaki. Kalau punya budak, maka yang bayar tuannya. Maka yang bayar tuannya. Maka yang bayar tuannya. Kemudian berikutnya syarat zakat fitri kapan diwajibkan? Ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama dalam kondisi Islam. Jadi zakat fitrah ini hanya wajib bagi orang Islam. Orang non-Islam alias orang kafir tidak wajib. Yang kedua, ini ya, wujudu ma yafdhulu an qutihi wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asliyah fi yaumil id wa lailatihi. Syarat seorang wajib membayar zakat fitrah ini Bapak sekalian, ada kelebihan harta dia untuk kebutuhan pokok dia di hari Id dan malamnya. Ini Pak, jadi nggak mesti harus kaya. Zakat fitrah itu sekali lagi tidak mesti harus kaya baru membayar zakat fitrah, enggak. Seorang punya kelebihan harta di malam hari raya dan besoknya untuk makan dia dan keluarganya ada sisa, maka dia sudah teranggap wajib bayar zakat. Contoh nggih, seorang di malam Id dia memiliki uang 100.000. Misalkan ya 100.000. Tinggal itu saja uangnya. Untuk makan malam itu sudah ada. Besok paginya hari rayanya ya mungkin diambilkan separuh dari 100.000 tadi 50. Nah, ini masih sisa 50. Masih sisa 50. Orang yang seperti ini berdasarkan kriteria wajibnya zakat fitrah, orang ini wajib zakat, bayar zakat fitrah dengan uang 50.000 tadi. Kalau cukup dibelikan beras untuk dia dan keluarganya, belikan semuanya. Kalau nggak cukup ya seadanya uang ini. Dapatnya berapa kilo beras, yang penting dia sudah berusaha semampunya. Wallahu ta'ala. Terlepas ya Pak, Bu sekalian, terlepas nanti dia dapat zakat dari tetangga-tetangganya karena dianggap miskin dan berhak menerima. Terlepas dari itu, dia juga berhak menerima. Tapi dari segi wajibnya bayar, dia wajib. Dia wajib bayar. Atau bisa jadi dia uangnya nggak ada, tapi dia nunggu jam 7, loh kok sudah bagi-bagi zakat fitrah di sekitaran, dia dapat, loh kok banyak, untuk makan dia paling ini sudah disisihkan lebih. Ini juga sebagiannya harus dibayarkan. Bayarnya ke siapa? Jangan ke masjid nanti balik lagi. Jangan. Bayarnya langsung ke perseorangan yang maaf nggih, sama-sama miskin. Atau yang lebih miskin dari dia. Nah, dia bayarkan langsung, Pak, ini zakat saya. Biar nanti nggak numpuk di masjid nyampur balik ke dia lagi. Nah, itu jagani. Jagani kalau misalkan maaf qadarullah dia miskin, satu, dia kena posisi harus bayar zakat, di posisi yang lain dia boleh menerima zakat. Nah, itu ya. Allahu ta'ala. Jadi beda, permasalahan beda. Jadi nggak mesti harus kaya. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan yang pertama. Permasalahan yang berikutnya tentang zakat fitrah ini hikmah. Kenapa disyariatkan zakat fitrah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan di hadisnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lisaiminal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan untuk yang pertama mensucikan orang yang puasa dari perkataan sia-sia dan perkataan jelek selama puasa tadi. Selama puasa sebulan sebelumnya. Nah, jadi dosa-dosa selama puasa itu bisa disucikan dengan seorang bayar zakat. Jadi pahala puasanya full, sempurna. Karena dosa-dosanya pas puasa dahulu ngomong jelek, perbuatan sia-sia itu dihapus dengan bayar zakat fitrah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Jadi ketika hari raya 1 Syawal itu enggak semuanya bisa berpikir senang-senang kumpul-kumpul keluarga makan-makan, enggak.
ada di sana keluarga-keluarga yang sengsara, tidak punya makanan, maka dengan zakat fitrah ini diberikan ke mereka, bisa dipakai untuk menyenangkan mereka, buat makan mereka di hari itu, atau bahkan lebih ya di hari-hari berikutnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian fungsi zakat yang berikutnya, maaf, hikmah zakat, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal abdi. Seorang zakat ini menunjukkan dia bersyukur atas nikmat Allah berupa dapat menjalani ibadah puasa pagi harinya, sholat malam di malam harinya dengan sempurna. Atas kemudahan-kemudahan ini dia bersyukur, alhamdulillah sudah dapat kemudahan. Yang lain enggak, sakit di rumah sakit, ini safar, enggak puasa. Kemudian sebab yang lain, banyak orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, kita bisa, alhamdulillah, bentuk syukur. Ini diungkapkan dengan seorang, yaudah saya membayar zakat fitrah saya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah ini tadi sudah sempat disinggung. Yang wajib dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok itu 4 kali tangkupan kedua tangan ini. 1, 2, 3, 4. Ini ukuran sok itu takaran tangan. Tangan yang mana? Bukan tangan saya ya, tangan saya kecil ya. Kalau saya ngesok, ngukur sok pakai tangan saya itu berasnya dikit banget ya. 2 kilo nggak nyampe 2. Tangan yang dimaksud adalah wallahu alam tangan orang dewasa yang pertengahan. Enggak gede banget, enggak cilik banget. Jadi pertengahan. Wallahu alam ada beberapa yang pernah melakukan percobaan ya, dari 20 orang tadi disuruh gini. Kemudian di rata-rata dapatnya sekitar 2,4 kilo. 2,4 kilo ketika diukur dengan tangan orang-orang 20 orang tadi. Allah ta'ala alam, tapi kalau di fatwa MUI kita tahun kemarin sudah diubah ya, satu sok ini untuk amannya kata mereka 3 kilo. Padahal tahun sebelumnya masih 2,5 kilo. Untuk tahun yang kemarin itu 3 kilo kalau nggak salah. Allah ta'ala alam. Kemudian bahan makanan apa? Bahan makanan pokok di negara masing-masing. Ada gandum, ada tamar, kurma, ada zabib, kismis. Kita nggak kebayang ya, seorang makan kenyang pakai kismis, Pak. Tapi ada di zaman Nabi kismis, keju, tamar, gandum itu makanan pokok mereka. Kalau di zaman ini ya tadi sudah sempat disinggung beras, kemudian jagung, sagu dan seterusnya. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, kias ya berarti ya, pakai analogi. Dulu makanan pokok di zaman Nabi tamar, zabib, gandum. Kalau di zaman ini, di negara ini khususnya juga beda. Beras, jagung dan yang lainnya. Allah ta'ala alam. Kemudian ini aturan dari mengeluarkan zakat ya. Wa yajuzu an tu'tal jama'atu zakatal fitriha li syakhsin wahid. Boleh sekelompok orang memberikan zakat fitrahnya ke satu orang. Boleh. Boleh, hukumnya boleh. Atau zakatnya satu orang dibagikan untuk beberapa orang. Itu juga boleh. Yang penting kita masing-masing mengeluarkan satu sok tadi 3 kilo gambarannya ya. Loh kok di kampung ini yang miskin cuma satu tok misalkan, ya udah semuanya ke sana. Semuanya ngumpul ke sana. Ini boleh. Ini boleh. Atau orang miskinnya banyak. Yang zakat cuma satu tok. Nah, yang zakat cuma satu keluarga atau satu orang tok. Maka zakat satu orang ini dibagi-bagi ke orang miskin yang banyak tadi boleh juga. Jadi zakat saya misalkan 3 kilo Pak. Orang miskinnya 3 orang. Satu tak kasih sekilo, satu tak kasih sekilo, satu lagi tak kasih sekilo. Ini boleh. Ini boleh. Aturannya luas, longgar masalah ini. Tidak ada aturan yang khusus
harus begini. Praktek yang saya tahu di beberapa tempat Bapak Ibu sekalian ini agak kurang bagus ya. Semoga di sini tidak ada. Seorang bayar zakat ke masjid dikumpulkan, boleh nggak ada masalah. Nanti panitia masjid membantu penyalurannya. Cuman yang di masjid sana itu berasnya dicampur, diwadahi lagi, dibagian kemana? Ke orang-orang tadi juga, Pak. Ke orang-orang tadi juga. Seharusnya ya, meskipun maaf ya, kalau mereka ini tugasnya panitia masjid ya, harus bisa mengecek siapa di antara warga ini yang layak untuk mendapatkan zakat. Ini harus ini. Nanti kalau salah, nanti dosa ya. Saya misalkan, saya percayakan zakat saya ke masjid, tolong Pak disalurkan ke tempatnya ya. Ternyata salah. Wah ini tanggungan ya. Berani Pak. Insya Allah kalau niatnya baik ingin membantu warga menyalurkan zakat, insya Allah akan dimudahkan Pak. Tapi jangan khawatir. Yang penting sudah berupaya maksimal mungkin. Oh yang butuh ini si fulan, ibu fulanah, janda, nggak punya pekerjaan, sudah tua. Oh ibu fulanah. Intinya sudah berusaha cari mana yang memenuhi syarat. Kalau yang di tempat tadi enggak Pak, dikumpulkan semuanya, dibagikan lagi ke warga. Kenapa? Karena mereka miskin. Lah, ya ya wala'alam ya. Nanti bisa jadi saya zakat ke masjid, saya dapat juga. Loh ini punya saya kayaknya. Balik lagi. Mungkin ini gambarannya seperti yang pertama tadi ya. Dia wajib miskin, wajib mengeluarkan, tapi dia miskin juga boleh menerima. Nah, ini jangan ke masjid kalau bisa. Nanti takutnya balik lagi. Dia harus langsung ke tadi orang miskin yang lain atau yang lebih miskin dari dia langsung dikasihkan. Jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Jadi husnudzonnya panitia masjid itu untuk mengatasi masalah ini Bapak sekalian, yang zakat ke masjid ini semuanya mampu. Wah, gitu ya. Husnudzonnya itu, semua yang mengumpulkan zakat ke masjid semuanya mampu. Jadi panitia masjid mencatat yang sudah ada nama nyaman ini jangan dikasih. Nah, jangan dikasih. Husnudzonnya gitu saja nggih. Husnudzonnya gitu saja. Wallahu taala alam. Jadi untuk lebih memudahkan pekerjaan panitia pengumpulan zakat fitrah ke masjid. Kemudian kapan sih seorang dianggap sudah wajib membayar zakat? Yaitu tatkala dia menemui satu Syawal, yaitu ketika tenggelam matahari di malam harinya. Jadi besoknya sholat id, di malam harinya itu kalender sudah berganti Pak. Di tanggal di maghrib itu kalender itu sudah satu Syawal sebenarnya, tapi masih malamnya. Nah itu orang masih hidup menemui malam satu Syawal ini, dia sudah teranggap wajib zakat. Kalau misalkan meninggal sebelumnya, maaf ya, 29 Ramadan meninggal, maka dia nggak menemui ini. Meskipun dia puasa 29 hari sebelumnya, karena dia nggak menemui malam satu Syawal ini, dia nggak wajib zakat. Jadi keluarganya yang ditinggali nggak perlu repot, saya bayar zakat bapak saya yang meninggal tanggal 15 Ramadan kemarin nggak. Karena bapaknya meninggal pas waktu belum diwajibkan zakat fitrah atas dia. Atau faedahnya ketika bayi lahir. Nah, bayi lahir cenger pas jam 8 malam di malam takbiran, maka dia nggak wajib ya, maaf, wajib atau enggak Pak? Nah, sebelum jam 6, maaf nggih. Dia lahir sebelum jam 6, sebelum maghriban, maka dia mendapati waktu wajibnya ini. Tapi kalau dia lahir setelah maghrib, maka tidak wajib. Wallahu taala alam. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimahullah. Kemudian terakhir, tidak sah membayar zakat fitrah ini dengan uang. Alasannya karena di zaman Nabi juga ada uang, tapi Nabi dalam riwayat-riwayatnya nggak ada. Satu riwayat Nabi mengambil zakat fitrah berupa uang. Jadi zakat fitrah ini khusus di makanan pokok
jenis-jenis tertentu tadi di masing-masing negara berbeda-beda. Ini amalan Nabi, amalan sahabat dari dulu sampai sekarang. Wallahu taala alam. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita sambung lagi di pembahasan berikutnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Pembahasan terakhir. Insyaallah. Mungkin sebelum kita tutup, karena sudah dan juga ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, satu aja. Orang minta untuk dia pakai uang tapi minta tolong panitia untuk membelikan. Iya, membelikan tas. Oh iya. Oh ya. Kalau akadnya titip uang untuk dibelikan beras maka boleh, tapi ini merepotkan panitia. Kalau panitia mau lebih direpotkan ya monggo silahkan, nggak ada masalah. Tergantung panitianya, karena akan ada pekerjaan lebih kalau menerima hal itu. Kalau sudah diumumkan kami panitia hanya menerima beras, ini lebih ringan. Tapi kalau mau dalam bentuk uang dibelikan, panitia nanti akan membelikan beras, ya itu boleh. Asal dibelikan beras ya. Jangan disalurkan dalam bentuk uang lagi. Wallahu ta'ala alam, titip uang beli beras boleh. Titip uang beli beras boleh. Nggih. Satu lagi. Iya. 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 Oh, nggih. Jadi seorang panitia sekali lagi ya akan mengkreseki kembali. Apakah diharuskan bagi yang zakat itu memberi uang kresek sekalian gitu biar sempurna gitu ya Pak? Wallah alam kayaknya nggak ada aturan itu Pak. Itu kebijakan pengurus saja panitia. Intinya seorang sudah menyerahkan zakatnya ke masjid, ke panitia, itu sudah sah. Sudah sah, nggak ada tanggungan untuk memberikan uang beli kresek. Tapi pun kalau mau dilebihkan atau dikasih uang tambahan untuk beli kresek, maka itu sekedar tambahan saja. Wallah alam. Jadi panitia emang dari awal sudah mempersiapkan diri untuk dana itu, entah dari kas masjid atau dari muhsinin tentang masalah kresek ini. Wallah alam. Mungkin ini cukup yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.